Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 235, Bangsawan Muda Huang. Kakak, apakah kita perlu memberitahu ayah tentang masalah ini? Pada saat ini Guo Si plus Yuan mengajukan pertanyaan. Mendengar ini, Guo Si plus Wen malah terkekeh. Menurutku, kakak kedua, seberapa besar masalah ini? Apakah ayah perlu repot-repot dengan masalah sebesar biji wijen seperti itu? Orang tua itu sedang menemani tuan rumah Huang, Nona Huang Min, dan yang lainnya. Benar sekali. Guo Xiaoxing menirukan keputusan kakak laki-lakinya. Kakak kedua, menurutku, kamu semakin menjadi penakut. Dengan status keluarga Guo kita sekarang, siapa yang perlu kita takuti? Bahkan jika orang itu adalah Duan Wuhen, dia tetap harus memberikan penjelasan kepada keluarga Guo kita. Guo Si plus Yuan tidak lagi membuka mulut mendengar perkataan kakaknya. Oleh karena itu, mereka bertiga keluar dari Guo Mansion dengan megah, memimpin lebih dari 100 ahli bersama mereka, menuju ke jalan Sungai Fajar. Seluruh kota Kekaisaran Duan Ren dikunci, rakyat jelata merasakan suasana firasat yang berat seperti hujan monsun yang suram. Sepanjang waktu, Huang Xiaolong berdiri di tempat yang sama, di jalan yang sama, mengobrol riang dengan pemuda itu. Kegelisahan menggerogoti Gao Yong seperti sejuta semut ketika dia tiba-tiba memucat, menatap punggung Huang Xiaolong. Di ujung jalan, Guo Siwen, Guo Siyuan, dan Guo Xiaoxing bergegas ke arah mereka. Hati Gao Yong tenggelam lebih cepat daripada jatuh dari tebing. Melihat ekspresi Gao Yong, Huang Xiaolong tahu bahwa keluarga Guo telah tiba di belakangnya, tetapi dia bersikap acuh tak acuh terhadap situasi tersebut. Tai Xiao dan para pengawal keluarga Tai, di sisi lain, berseri-seri ketika mereka melihat kelompok Guo Si plus Wen berjalan ke arah mereka di jalan, dengan segerombolan ahli. Akan tetapi, ketika Guo Si plus Wen dan Guo Si plus Yuan melihat punggung Huang Xiaolong, keduanya menegang. Ini. Guo Si plus Wen dan Guo Si plus Yuan saling berpandangan, ekspresi wajah mereka saling mencerminkan, gelisah, takut, dan ngeri. Meskipun mereka belum melihat wajah orang itu, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali siluet Huang Xiaolong? Kemarahan Guo Xiaoxing sudah meledak dari jauh, melihat penampilan putranya yang terluka, siapa yang melukai Xiaoerku? Aku akan mencabut semua tulang di tubuhnya satu persatu. Ketika kata-kata ini masuk ke telinga Guo Si plus Wen dan Guo Si plus Yuan, wajah mereka berubah dari pucat menjadi putih mengerikan. Ibu. Di bawah bantuan pengawal keluarga Tai, Tai Xiao berhasil menyapa ibunya, Guo Xiaoxing, dan datang ke sisinya. Itu dia, itu bajingan kecil ini. Ibu, setelah kau menangkap bajingan ini, aku ingin mencabut setiap tulang di tubuhnya dengan tanganku sendiri. Guo Xiaoxing menatap Huang Xiaolong dengan seringai dingin yang menghina, jangan khawatir, dia tidak punya cara untuk lari. Matanya memberi isyarat kepada salah satu penjaga yang mengikutinya. Tepat saat penjaga itu hendak mengambil tindakan, Guo Si plus Wen dan Guo Si plus Yuan akhirnya terbangun dari lamunan mereka. Berhenti! Teriak keduanya bersamaan. Perintah mereka begitu tiba-tiba sehingga semua orang tertegun sejenak, menoleh ke arah mereka. Di hadapan Tai Xiao, Guo Xiaoxing, Gao Yong, dan orang banyak yang tercengang, Guo Si plus Wen dan Guo Si plus Yuan menghampiri Huang Xiaolong dengan wajah seperti anak kecil yang ketakutan, dengan wajah penuh rasa bersalah dan khawatir, Tuan Muda Huang. Bangsawan Muda Huang. Sikap Guo Si plus Wen dan Guo Si plus Yuan dipenuhi dengan rasa takut, gentar, dan rasa hormat yang tinggi. Benar-benar mengejutkan semua orang di sekitar. Terlebih lagi Tai Xiao, matanya terbelalak lebar, begitu pula mata ibunya di sampingnya, dan Gao Yong yang berdiri di depan Huang Xiaolong. Tatapan Gao Yong jatuh pada Huang Xiaolong. Untuk dipanggil dengan hormat sebagai bangsawan muda Huang oleh Guo Si plus Wen dan Guo Si plus Yuan, hanya ada Huang Xiaolong. Dia adalah Huang Xiaolong. Pikiran itu terlintas di benak Gao Yang dan napasnya menjadi cepat, sedikit pusing karena Huang Xiaolong berdiri di depannya. Astaga! Dia benar-benar berbicara dengan Huang Xiaolong. Tunggu, apa yang Huang Xiaolong panggil dia tadi, saudara? Ya, dia adalah saudara. Huang Xiaolong bahkan mengundangnya untuk minum beberapa gelas anggur. Gao Yong hampir tidak dapat menentukan arah utara, selatan, timur, atau barat saat ini. Gao Yong menebak identitas Huang Xiaolong dari sapaan Guo Siwen dan Guo Siyuan, begitu pula Tai Xiao, Guo Xiaoxing, dan pengawal lainnya yang mengikutinya. Tiba-tiba, keempat anggota tubuh Tai Xiao mulai bergetar tak terkendali. Kaki para pengawal keluarga Tai bergoyang hebat seolah-olah terjadi gempa bumi dahsyat kelas 13. Wajah cantik Guo Xiaoxing kehilangan semua warnanya. Apa yang baru saja dia katakan kepada Huang Xiaolong? Menggali setiap tulang dari tubuhnya satu persatu. Akhirnya, Huang Xiaolong berbalik, menatap Guo Si plus Wen dan Guo Si plus Yuan yang ketakutan sebelum melirik Tai Xiao yang gemetar dan Guo Xiaoxing yang pucat pasi. Patriark Guo. Huang Xiaolong menyapa, dengan acuh tak acuh.
Mendengar itu, Guo Si Plus Wen berdiri tegap, di sini, Tuan Muda Huang. Kemarilah, Tuan Muda Huang. Respons Guo Si Plus Wen di hadapan Huang Xiaolong menimbulkan ekspresi aneh dari kerumunan, dia mirip seorang budak rumah yang terlatih. Tatapan mata Huang Xiaolong mengamati 100 lebih petarung yang berdiri di belakang Guo Si Plus Wen, suaranya yang acuh tak acuh terdengar, Patriark Guo membawa begitu banyak orang ke sini supaya kalian bisa menggali tulang-tulangku satu persatu. Butiran keringat mengalir di dahi dan wajah Guo Si Plus Wen saat dia mendengarkan pertanyaan itu. Dia buru-buru menyangkal, Tuan Muda Huang, ini salah paham, benar-benar salah paham. Kami benar-benar tidak tahu itu kamu, sungguh. Jika dia tahu sejak awal, berikan dia 1000 hati dan dia tetap tidak akan berani melakukan hal seperti itu, ah. Pada saat ini, Guo Si Plus Wen bahkan berharap dia bisa mati saja. Tai Xiao, mengapa kau tidak berlutut dan memohon ampun pada bangsawan muda Huang? Guo Si Plus Yuan tiba-tiba berbalik dan membentak Tai Xiao dengan marah. Entah bagaimana Tai Xiao berhasil berjalan ke arah Huang Xiaolong dengan lututnya yang gemetar. Berlutut, Tai Xiao berseru ketakutan, Tuan Muda Huang, aku tidak tahu itu kamu, Tuan Tua. Kasihanilah, satu. Anda yang lanjut usia. Melihat Tai Xiao yang tidak fokus dan canggung karena terlalu ketakutan, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Melihat kerutan kecil di alis Huang Xiaolong, hati Guo Si Plus Yuan jatuh, dan pada saat inilah beberapa sosok datang bersama angin yang bersiul. Dalam sekejap mata, mereka tiba di tengah pemandangan. Leluhur. Senior Zhao, Senior Zhang. Beberapa orang tersebut adalah leluhur keluarga Guo, Guo Chen, serta Zhao Su dan Zhang Fu. Guo Si Plus Wen, Guo Si Plus Yuan, dan hati para anggota keluarga Guo lainnya yang sempat bimbang sedikit mengendur saat melihat kedatangan Guo Chen. Tuan Muda. Zhao Su dan Zhang Fu berjalan mendekati Huang Xiaolong dan memberi salam dengan hormat. Huang Xiaolong mengangguk sebagai balasannya. Ayah. Guo Si Plus Wen, Guo Si Plus Yuan, dan Guo Xiaoxing bergegas ke sisi Guo Chen, tetapi sebelum mereka sempat mengucapkan kata kedua, Guo Chen membentak, kalian bertiga berlutut. Ketiga orang dewasa itu menggigil mendengar perintah Guo Chen. Namun, ketiganya berlutut dengan patuh. Mengabaikan anak-anaknya, Guo Chen datang ke samping Huang Xiaolong, tersenyum, Tuan Muda Huang, saya sudah mendengar apa yang terjadi di sini, yakinlah bahwa saya akan menghukum mereka dan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Dia menempatkan dirinya pada posisi yang lebih rendah, penuh dengan kesopanan dan rasa hormat. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, 3 hari lagi adalah hari pernikahan kakakku, aku akan memaafkan masalah ini di sini. Namun, aku tidak ingin melihat hal serupa di masa depan. Karena Guo Chen sudah bicara, Huang Xiaolong akan tetap memberinya muka. Dia tidak ingin masalah ini menjadi lebih besar saat adiknya menikah dengan keluarga Guo. Ya, Tuan Muda Huang. Tenang saja, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Guo Chen menghela napas lega dalam hati saat dia meyakinkan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk, lalu berbalik ke arah Gao yang di sampingnya, mari kita pergi minum. Lansia Anda di sini memiliki kedudukan yang sama dengan orang tua senior yang terhormat.